Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 27 di bulan Juli 2023 dan seperti biasa tidak bosan-bosannya ya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian guys, karena di luar sana itu banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung lihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,68% dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini meskipun ada perubahan ya untuk kenaikannya tipis banget guys di 0,01%, kemudian untuk Ethereum juga tipis banget di 0,11% dan untuk SRP tipis juga di 0,04% guys. Kemudian untuk BNB tipis juga guys, dan kalau kita lihat di sini ya sepertinya perubahannya belum terlalu signifikan. Baru terlihat untuk Solana ya naiknya hari ini dalam waktu 24 jam itu di 6% guys. Ini bagus ya. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain sepertinya masih belum terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan, dan yang kelihatan di sini ada SLM naik di 7% dan juga Chainlink di 5% guys. Rata-rata perubahan untuk altcoin ada di 0 sampai 1% aja ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk perkembangan dari harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dari chart Bitcoin di sini terlihat adanya perubahan yang tidak terlalu signifikan ya, dan bisa dibilang trennya memang naik tapi bisa dibilang juga ini sideways guys. Dan harga masih tertahan di area MA50 di time frame daily di sini guys. Dan kita doakan aja semoga untuk kenaikannya ini akan terus berlanjut guys, karena agak riskan sedikit ya kalau saya bilang ya, karena pola yang terbentuk ini bisa membuat suatu pola yang disebut sebagai base drop base. Jadi nanti akan naik di sini guys, membentuk semacam compression kayak gitu. Nah, jika nanti tertrigger suatu info atau perilaku pasar ya yang lebih cenderung untuk selling, ini akan cukup dalam guys untuk turunnya. Kemudian nanti akan turun di harga sekitar 28.500 sampai di 28.000 guys. Jadi nanti teman-teman yang mungkin sekarang masih belum masuk ya ke pasar Bitcoin, kalian bisa masuk untuk DCA di harga antara 28.500 sampai 28.000 guys. Oke, itu untuk DCA. Dan kita langsung aja ya, seperti yang sudah diinformasikan atau mungkin kalian mengikuti berita tadi malam ya, bahwa FOMC dari The Fed ya, Federal Reserve ini sudah dilakukan, dan akhirnya ya sesuai dengan yang diinfokan dari bitcoin.com, di sini diinformasikan bahwa Federal Reserve ini akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin guys di tengah pertumbuhan ekonomi yang menderat guys. Jadi The Fed menaikkan suku bunga acuan bank sebesar 25 basis poin setelah berhenti sejenak di bulan sebelumnya, dan secara luas diterima bahwa kenaikan 25 basis poin ini akan terjadi karena alat FedWatch CME mengatakan bahwa kemungkinannya adalah 99% guys. Dalam pernyataan pada hari Rabu, FOMC mengatakan bahwa sistem perbankan Amerika Serikat sehat dan tangguh. Dengan demikian ya, FOMC menyatakan keprihatinannya bahwa kondisi kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga dan bisnis dapat berdampak negatif ya pada aktivitas ekonomi, perekrutan tenaga kerja dan juga inflasi. Tingkat dampak ini masih belum pasti ya, dan komite tetap memperhatikan risiko inflasi. Seperti biasa guys, The Fed masih fokus untuk mencapai tingkat inflasi tahunan sebesar 2% ya dalam jangka panjang. Dan The Fed di sini mengatakannya untuk mendukung tujuan-tujuan ini, komite memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga Federal Fund menjadi 5 sampai 1/4 hingga 5,5% guys ya. Jadi nasib kenaikan 25 basis point masih belum pasti, dengan mantan ketua The Fed Ben Bernanke dan sejumlah besar ekonom menyatakan bahwa ini bisa menjadi kenaikan yang terakhir. Suku bunga Federal Fund saat ini berada pada titik tertinggi dalam 22 tahun terakhir, sementara suku bunga hipotek 30 tahun berkisar antara 6 sampai 25% sampai 6,5% guys minggu ini, seperti yang dilaporkan oleh Bankrate.com. FOMC menekankan kewaspadaan mereka ya dalam memantau informasi ekonomi yang masuk, dan jika ada resiko yang muncul yang dapat menghambat pencapaian tujuan komite, penyesuaian terhadap sikap kebijakan moneter dapat dilakukan, kata FOMC. Berbagai faktor yang komprehensif termasuk kondisi pasar tenaga kerja, tekanan dan ekspektasi inflasi, serta perkembangan keuangan dan internasional akan mendukung penilaian komite di masa depan guys. Meskipun pernyataan dari FOMC ini hampir sama ya dengan pernyataan bulan lalu, bahwa CNBC telah menguraikan beberapa perubahan kecil dalam laporan terbarunya. The New York Times juga melaporkan bahwa Powell mengatakan bahwa kenaikan suku bunga di bulan September sangat mungkin terjadi. Namun jeda juga mungkin terjadi guys.
Kami belum membuat keputusan tentang pertemuan di masa depan, kata The Fed menjelaskan guys. Jadi kita tunggu ya nanti seperti apa efeknya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana efek dari kenaikan suku bunga The Fed ini ya terhadap Bitcoin? Seperti yang kita lansir dari harian News BTC ya, dimana di sini diinformasikan bahwa FOMC mengumumkan kenaikan suku bunga 0,25% dan Bitcoin masih bertahan stabil di atas $29.000 guys. Nah ini menarik ya. Jadi keputusan Federal Reserve untuk menaikkan Federal Fund Rate atau FFR sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% sebagai level tertinggi sejak Februari 2021 guys. Berdampak kecil pada pasar mata uang kripto dan Bitcoin dengan peristiwa yang digambarkan sebagai sangat vanilla oleh jurnalis TED Talks Macro. Sementara beberapa investor mengharapkan nada yang lebih hawkish dari The Fed dan pendekatan bank sentral yang berhati-hati dilihat sebagai tanda bahwa bank sentral masih mengkhawatirkan dampak potensial dari kebijakan moneternya terhadap perekonomian yang lebih luas. Menurut TED, dampak penuh dari pengetatan masih belum terasa dan untuk kembali ke target inflasi mungkin membutuhkan pertumbuhan di bawah tren dan pelemahan pasar tenaga kerja. Meskipun The Fed telah menaikkan suku bunga, mereka mungkin akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan September dan ini tergantung pada data ya. Pasar bereaksi positif ya terhadap keputusan The Fed ini dengan Bitcoin dan juga ekuitas Amerika Serikat yang naik guys, dan banyak investor menafsirkan peristiwa ini sebagai sinyal ya bahwa The Fed semakin dekat untuk menekan tombol jeda pada kenaikan suku bunga yang dapat menjadi positif untuk aset beresiko dalam waktu dekat ini guys. Dan menurut indikator material fire chart, level yang signifikan telah dibersihkan untuk Bitcoin dan memungkinkan mata uang kripto ini untuk menembus zona ini dan merebut kembali level harga yang lebih tinggi guys. Namun dalam jangka pendek ya, MA50 Bitcoin dapat menjadi penghalang karena MA saat ini berada di atas harga mata uang kripto saat ini guys. Terlepas dari tantangan ini ya, ada kabar baik bagi para bulls Bitcoin karena Average Direction Index atau ADX mata uang kripto ini telah mengalami penurunan yang signifikan dan mendekati level netral guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira efeknya seperti apa ya dari kenaikan suku bunga The Fed ini, karena ini cukup menarik untuk diikuti dan tentu saja ini akan berefek ya terhadap pasar ataupun aset-aset beresiko khususnya untuk saham dan juga kripto guys, dan nanti kita akan informasikan lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph di mana di sini diinformasikan bahwa Binance akhirnya menarik aplikasi lisensi kriptonya di Jerman guys. Jadi langkah bursa kripto untuk menarik lisensinya di Jerman muncul di tengah laporan ya bahwa bursa tersebut menghadapi penolakan dari regulator. Binance telah menarik aplikasi lisensi penyimpanan mata uang kripto di Jerman dan pertukaran mengkonfirmasi penarikannya kepada Cointelegraph pada 26 Juli kemarin. Hampir sebulan setelah laporan penolakan dari otoritas pengawas keuangan federal Jerman yaitu BaFin. Pada 29 Juni, BaFin dilaporkan menolak lisensi penitipan pertukaran kripto, namun pada saat itu tidak jelas ya apakah regulator secara resmi menolak aplikasi Binance atau hanya memberitahu perusahaan secara lisan. Namun Binance sekarang telah mengonfirmasi ya bahwa mereka telah secara resmi menarik aplikasi lisensinya guys. CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao mengatakan ya bahwa Binance akan fokus untuk mematuhi peraturan pasar aset kripto atau Market in Crypto Asset atau MiCA Uni Eropa untuk menawarkan layanan di negara-negara Eropa. Namun rencana ekspansi ke Eropa mengalami kemunduran karena masalah regulasi di Amerika Serikat. Sebelum penarikannya dari Jerman, bursa kripto ini juga keluar ya dari pasar Belanda setelah gagal mendapatkan lisensi penyedia layanan aset virtual dari regulator di negara tersebut. Pertukaran kripto juga mengajukan permohonan untuk menghentikan layanannya di Inggris dan juga di Siprus. Jadi kita tunggu aja kira-kira perkembangan seperti apa guys, dan apakah Binance ini masih mendapat tekanan-tekanan dari luar ya, karena tentu saja banyak pihak yang tidak suka ya dengan perkembangan yang dialami ataupun kemajuan-kemajuan dari Binance ini, karena tentu saja ada kepentingan dari beberapa pihak juga ya. Dan kita tunggu aja drama seperti apa lagi yang akan terjadi pada Binance ini, karena ini sangat menarik untuk diikuti. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih berhubungan dengan Twitter kemarin ya, di mana Elon Musk sudah mengganti logonya menjadi X. Dan seperti diinformasikan dari Watcher.guru bahwa Elon Musk ini mengatakan ya untuk X ini akan menjadi merek paling berharga di dunia guys. Jadi baru-baru ini Elon Musk telah membuat gelombang dengan perubahannya pada platform media sosial Twitter, salah satu yang terbesar di dunia guys. Namun nama platform ini mungkin akan menjadi perubahan berikutnya yang benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap merek. Elon Musk dan tim Twitter sedang bekerja untuk mengubah Twitter menjadi X. Dan dia mengatakan bahwa ini akan menjadi merek paling berharga di dunia. Klaim yang berani ini muncul dalam sebuah tweet dari Elon Musk sebagai tanggapan terhadap Bloomberg, di mana ia menambahkan, ingatlah kata-kata saya,
Berita Bloomberg mengutip agensi merek dan analisis yang memperkirakan bahwa menghilangnya merek Twitter akan menghilangkan nilai perusahaan antara 4 miliar dolar hingga 20 miliar dolar guys. Miliarder ini berencana untuk menjadikan X sebagai platform komunikasi yang komprehensif yang juga dapat melakukan transaksi keuangan yang kuat. Saat ini Amazon dan juga Apple menduduki dua posisi teratas ya sebagai merek paling bernilai di dunia, dan pada Mei 2023 Twitter bernilai sekitar 15 miliar dolar. Menurut laporan Fidelity pada saat itu guys, Amazon di sisi lain ya bernilai lebih dari 400 miliar dolar, dan Twitter atau X memiliki jalan yang panjang. Rekonstruksi platform ini juga masih dalam proses, dengan logo X yang baru akan ditampilkan di web tetapi tidak di aplikasi seluler. Elon Musk tidak mengkonfirmasi ya jadwal kapan Twitter akan meluncurkan layanan keuangannya dengan platform seperti Meta dan TikTok yang bersaing dengan X untuk mendapatkan perhatian dunia. Perubahan ini bisa menjadi sesuatu yang beresiko guys. Beberapa pengguna di Twitter sudah pesimis ya dengan perubahan untuk platform burung biru ini, seperti halnya perubahan lain yang dilakukan oleh Elon Musk seperti batas tampilan tweet sebulan yang lalu. Terlepas dari namanya, Twitter akan tetap menjadi salah satu platform media sosial terbaik yang pernah ada guys. Namun, masa depannya masih belum pasti karena Elon Musk menambahkan lebih banyak perubahan ya pada aplikasi ini. Hal ini dapat menarik beberapa pengguna tetapi menjauhkan yang lain. Menambahkan transaksi keuangan yang mencakup kripto pasti akan mengubah cara orang menggunakan aplikasi ini juga guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa drama yang akan dilakukan oleh Elon Musk ini, kejutan-kejutan apa yang akan disampaikan ya. Karena ini juga cukup menarik untuk diikuti karena salah satu media sosial terbesar ya, di mana Twitter yang berubah menjadi X ini pasti akan mendapatkan atau akan ada imbasnya di berbagai bidang kehidupan guys. Kemudian kita lanjut guys ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian thenewscrypto.com ya. Di sini diinformasikan ini berhubungan dengan token Brace ya atau BitGet, di mana BitGet dengan tokennya Brace ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan naik guys. Jadi BitGet Brace ini proyek rekayasa kripto yang terkenal setelah membuat gelombang dengan lonjakan harga yang signifikan guys. Hanya dalam waktu 24 jam token Brace mengalami lonjakan di 23%-an ya, menjadi titik tertinggi sepanjang masa ataupun ATH ya untuk bulan ini di harga 0,00000317 dolar guys. Jadi meskipun koin ini telah menunjukkan rebound yang kuat ya dari level terendahnya di bulan ini, koin ini belum mengonfirmasi pembalikan naik secara penuh, dan meskipun demikian investor kripto yang membeli pada puncaknya masih memegang Brace mereka dengan harapan pemulihan guys. Nah pertanyaannya, apakah rebound ini akan kuat atau hanya sementara saja guys? Jadi saat ini harga Brace ini turun lebih dari 86,5% ya dari ATH-nya dulu, dan selain itu volume perdagangan telah melonjak sebesar 224,30% ya, mencapai di 6,2 juta dolar. Aktivitas yang meningkat ini menunjukkan peningkatan minat terhadap koin tersebut guys. Sementara itu ya, BitGet juga telah menjalin kemitraan penting dengan platform seperti ChainNow yang memungkinkan pengguna untuk membeli Brace menggunakan mata uang fiat bersama dengan kolaborasi dengan NFT Fit dan juga Lifty.io untuk meningkatkan kegunaan dan ekosistem koin. Saat BitGet memasuki tahun ketiganya, BitGet menyambut daftar baru dan rencana sedang dilakukan ya untuk Brace yang akan terdaftar di 10 bursa utama pada bulan Agustus ini, yang semakin memperluas jangkauan dan visibilitasnya di pasar guys. Akhirnya meskipun saat ini berada di harga 0,00 sekian 3126 dolar atau sekitar 92,24% lebih rendah dari nilai tingginya sepanjang masa, perkembangan koin baru-baru ini, kemitraan dan juga volume perdagangannya terus meningkat guys. Semuanya menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk Brace seiring dengan rencana pertukaran P2P dengan dukungan komunitas yang bersiap untuk diluncurkan ya pada tanggal 1 Agustus 2023 ini. Komunitas BitGet dengan penuh semangat mengantisipasi fase selanjutnya dari perjalanan kripto yang menarik ini guys. Kemudian kalau kita lihat sendiri ya dari Twitternya untuk BitGet ya, terlihat di sini untuk informasi ya, pada bulan Agustus nanti ada beberapa listingan yang akan dilakukan, dan ini berhubungan sebagai selebrasi ya untuk anniversary dari Brace itu sendiri ya di tanggal 7 Juli 2023 kemarin guys. Nah kalian bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya, pada tanggal 1 Agustus ini akan ada satu listingan, kemudian di tanggal 5 Agustus, 9 Agustus, kemudian di 12 Agustus juga ada, 17 Agustus juga ada, 20 Agustus, 24 Agustus, dan 27 serta 30 Agustus guys. Jadi ada sekitar 10 listingan
untuk exchange yang akan support ya untuk perdagangan token BRAS ini. Ini cukup menarik ya. Dan itu mungkin salah satu sebab ya kenapa kemarin Bitget ini naiknya cukup lumayan guys. Karena pasti adanya ekspektasi yang besar ya. Dan untuk di mana listingan yang terjadi ini masih belum jelas ya, dan dari pihak Bitget pun masih belum secara resmi memberikan informasinya guys. Jadi masih banyak berspekulasi ya dari para holders Bitget itu sendiri, dan ini cukup menarik ya untuk diikuti. Dan kalau seandainya memang kalau Bitget ataupun token BRAS ini listing di beberapa exchange besar, tentu saja ini akan sangat membantu sekali ya untuk adopsi dari BRAS ini ke depannya guys, apalagi sudah banyak project-project sesuai dengan roadmap yang sudah direalisasikan guys, sehingga orang-orang akan tahu ya tentang project-project yang sudah ada di Bitget atau di BRAS ini, dan ini akan membuat adopsi penggunaan untuk token BRAS ini semakin besar guys. Bahkan kalau kita lihat ya beberapa jam yang lalu di CoinGecko, Bitget ini menjadi urutan pertama sebagai kripto yang paling naiknya paling tinggi ya dalam waktu 24 jam guys. Nah, ini cukup menarik ya. Bahkan mengalahkan Worldcoin yang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan guys. Dan cukup menarik juga kalau kita membicarakan tentang Worldcoin ini. Kalau kalian tertarik, kalian tulis saja di kolom komentar guys. Nanti kita akan bikin videonya secara khusus ya di segmen bedah koin seperti yang sudah kita lakukan kemarin untuk DCT token ya. Jadi nanti kalau kalian tertarik untuk pembahasan tentang Worldcoin ini, kalian tulis saja di kolom komentar, dan jika banyak yang request nanti kita akan bikin videonya secara khusus guys. Oke, jadi untuk sementara informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran ya dari kolom komentar. Dan yang pasti, kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.